Bab 2131. Tiba-tiba, Dewi terbangun karena mimpi buruknya. Dia secara tidak langsung melihat pesan dan berusaha untuk bangun dengan panik. Ada apa? Lorenzo memeluknya, tidak membiarkannya bergerak. Sepertinya terjadi sesuatu pada Willy. Dewi berseru tanpa sadar. Mina memberitahuku tadi. Diam. Lorenzo berteriak dengan tidak senang, memegangi wajah kecilnya dan memerintahkan. Kamu sekarang berada di sisiku. Tidak boleh memikirkan pria lain. Bukan. Aku. Dewi masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Lorenzo langsung menciumnya. Ingin menghukumnya dengan cara ini. Aduh. Aduh. Dewi meronta dengan panik. Tapi Lorenzo tidak bersedia melepaskannya. Pada saat ini, terdengar suara ketukan yang mendesak di pintu. Tuan, ada sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Jasper mempertaruhkan nyawanya untuk melaporkan berita itu. Keningnya masih berkeringat. Dewi memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong Lorenzo menjauh dan memelototinya dengan marah. Sudah 4 kali. Tubuhku sudah hampir hancur. Kamu masih mau? Aku akan melepaskanmu kali ini. Lorenzo menggigit kupingnya sambil memperingatinya. Berbalik dan bangun dari kasur. Tetap di kamar dan jangan sembarangan pergi. Dia mandi, mengganti pakaian dan pergi dengan tergesa-gesa. Dewi membuat wajah konyol ke arah punggung. Kemudian bangun dari kasur dan pergi mandi. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan jejak yang ditinggalkannya. Juga ada sedikit rasa sakit. Seolah-olah tubuhnya sudah dibongkar dan dipasang kembali. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Tapi, memikirkan keintiman mereka berdua saat menyatu menjadi satu, dia langsung tersipu lagi. Mendengar suara di luar, dia mengira Lorenzo yang kembali. Jadi dia buru-buru menjulurkan kepalanya dan melihat keluar. Tapi ternyata itu Nola dan 2 pelayan wanita yang masuk untuk beres-beres. Melihatnya sedang mengintip, Nora menjelaskan sambil tersenyum. Tuan meminta kami masuk beres-beres. Nona Dewi lanjutkan saja mandinya. Setelah selesai mandi, kami pasti sudah selesai beres-beres. Dewi tersipu malu dan buru-buru mundur kembali untuk melanjutkan mandinya. Segera, tidak ada suara lagi di luar. Dan Nora berkata dari luar kamar mandi, Nona Dewi, kami sudah selesai beres-beres. Pakaianmu kami letakkan di atas sofa. Setelah berganti pakaian, Nona bisa istirahat dulu sebentar. Kami akan segera mengantarkan makan malam. Baiklah. Terima kasih Bibi Nora. Dewi merasa sedikit malu dan menunggu Nora pergi. Baru keluar dengan dibalut handuk mandi. Benar saja. Kamarnya sudah dibereskan dengan sangat bersih. Spray dan sarung bantal semua sudah diganti. Dan ada satu set pakaian rumah yang nyaman di sofa. Pakaiannya sesuai dengan ukuran Dewi. Di sebelahnya ada ransel Dewi. Dewi mengenakan pakaiannya, mengeluarkan ponselnya dari ranselnya dan menelepon Willy. Benar, nomornya tidak aktif. Dia langsung menelepon Robin. Teleponnya berdering cukup lama baru diangkat. Nona Dewi, Robin, mana Willy? Kenapa nomornya tidak bisa dihubungi? Pangeran sedang tidak enak badan, sedang istirahat. Sudah lebih dari 20 jam berlalu sejak kita pergi. Apa dia akan beristirahat begitu lama? Dewi bertanya dengan panik. Apa yang terjadi padanya? Sungguh tidak ada apa-apa. Robin, maaf Nona Dewi. Lukaku sakit lagi. Jadi aku akhiri dulu ya teleponnya. Robin langsung menutup telepon. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menipu Dewi. Dia juga tidak tahu harus bagaimana menipunya. Jadi dia tidak punya pilihan selain menolak berbicara topik ini. Dewi mungkin sudah menebak bahwa Willy seharusnya dibawa pergi oleh orang utusan Raja Denmark. Bagaimanapun juga, dia telah melarikan diri. Tadi malam dengan membawa rahasia keluarga kerajaan Denmark. Raja Denmark pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat sedang berpikir, pintu terbuka dan Lorenzo masuk. Melihatnya memegang telepon dan terlihat khawatir. Berkerut, kamu begitu peduli padanya. Mereka semua adalah temanku. Dan masalah ini berhubungan denganku. Dewi menjelaskan, kamu datang tepat pada waktunya. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku juga ingin membicarakan sesuatu denganmu. Lorenzo berkata dengan ringan. Ayo makan dulu. Abis selesai makan baru kita bicarakan. Kita ngobrol dulu saja. Selesai bicara, baru kita pergi untuk makan.
Dewi hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Aku khawatir kamu tidak nafsu makan setelah selesai berbicara. Bab 2132. Lorenzo menghampirinya dan duduk di atas sofa, lalu melihatnya dengan tak berdaya. Tapi, kalau kamu tidak mengatakan semuanya, sepertinya kamu tidak akan bisa mengerjakan hal lainnya. Ayo, katakan saja, kamu beritahu aku dulu. Mau mengatakan hal apa? Dewi menatapnya dengan cemas. Kamu katakan dulu. Lorenzo mengangkat dagunya. Jangan-jangan kamu mau menikah dengan Juliana. Dewi mengangkat tinjunya dan berteriak dengan emosional. Kalau kamu berani, aku pasti akan membunuhmu. Heh, Lorenzo tertawa. Kenapa tertawa? Dewi bergegas ke arahnya seperti kucing liar kecil, lalu memegang wajahnya dengan tangannya dan memperingatkannya dengan penuh emosi. Kamu sudah melahapku, maka harus tanggung jawab. Tidak boleh suka sama orang lain, juga tidak boleh meninggalkanku. Ya, Lorenzo mengangguk. Tidak suka orang lain, juga tidak meninggalkanmu. Kalau begitu, aku tidak akan menikah dengan wanita lain, juga tidak akan menyentuh wanita lain. Lorenzo menekan dagunya dan menatapnya dengan lembut. Dari awal sampai akhir, hanya kamu seorang. Sekarang sudah tenang. Ya, Dewi tersenyum puas. Lorenzo mencium keningnya. Katakanlah. Masalahnya begini. Dewi mulai menceritakan seluruh kejadian dari sudut pandangnya. Semuanya dimulai ketika dia menerima telepon dari Willy. Butuh sekitar setengah jam baginya untuk menyelesaikan keseluruhan cerita, mendeskripsikannya secara objektif, tanpa melebih-lebihkan emosi apapun, dan tanpa mengungkapkan pemikiran pribadinya. Setelah selesai, Dewi bilang saat sebelum dia pergi, Willy memintanya untuk menyampaikan perkataannya ke Lorenzo. Aku memohon padanya untuk membantuku. Kalau dia bersedia membantuku kali ini, kedepannya aku pasti akan membalas budinya. Perkataan ini diucapkan Dewi dengan meniru nada bicara Willy. Setelah mendengarnya, mata Lorenzo langsung menyipit dan sudut bibirnya terlihat naik sedikit. Dia benar-benar bilang begitu. Sesuai dengan perkataannya, Dewi dengan yakin menjamin. Saat itu dia bilang dengan begitu serius. Kurasa sangat penting, jadi aku mengingatnya dengan jelas. Lorenzo mengangguk, tapi tidak mengungkapkan apa yang dipikirkannya. Jawabanmu hanya, begitu saja. Dewi dengan tercengang menatapnya. Kamu tak ingin mengatakan apapun selain itu. Willy memanfaatkanmu dan membohongimu. Kamu sepertinya tidak marah, tanya Lorenzo. Saat aku baru tahu, aku memang lumayan marah. Dewi sedikit mencibir dan berkata dengan tidak senang. Setelah itu, aku teringat kondisinya, lalu mulai memahaminya. Dulu aku tahu kehidupannya memang sangat sulit, tapi kali ini aku baru benar-benar memahaminya. Aku sama sekali tak bisa membayangkan. Dalam satu kastel yang berisi lebih dari 80 orang, semuanya diracuni. Betapa jahatnya orang-orang itu, tidak hanya mencelakai Willy. Bahkan orang-orang di kastel juga tidak terlepas dari perbuatan mereka. Padahal Willy adalah pangeran, dia malah dicelakai seperti ini. Dia bahkan tidak berani menuntut, karena dia tahu raja yang sudah tua itu sama sekali tidak akan memberikan keadilan untuknya. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan tanganku untuk mencari kebenaran dan memberikannya kesempatan untuk mengajukan banding. Tentu saja, dia juga salah karena melibatkanmu juga. Tapi saat seseorang sudah mencapai posisi seperti itu, bisa dibilang tidak berdaya. Dewi menceritakannya dalam sekali bicara. Terdengar simpati dan rasa kasihannya terhadap Willy. Kamu dan dia sama sekali tidak ada perasaan cinta sedikit pun. Lorenzo terus bertanya. Sedikit pun tidak ada. Aku bersumpah. Benar-benar tidak ada. Dewi berjanji dengan begitu meyakinkan. Selain kamu, aku sama sekali tak ada perasaan apapun terhadap pria lain. Hehe, Lorenzo tersenyum puas. Akhirnya kamu sadar. Ini adalah pertama kalinya Dewi berbicara tentang cinta terhadapnya. Mungkin baginya ini sama sekali bukan pembicaraan tentang cinta. Tapi Lorenzo merasa puas saat mendengarnya. Dengan adanya perkataannya ini, hati Lorenzo merasa aman. Lorenzo juga bisa fokus mengerjakan pekerjaannya tanpa terganggu lagi. Bab 2133. Apa? Dewi masih tidak mengerti apa maksud Lorenzo. Kamu tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada.
Lorenzo menggelengkan kepala. Sudahlah. Ayo makan. Tunggu. Dewi buru-buru menariknya. Bukannya tadi kamu bilang mau bilang sesuatu. Yang mau ku bilang adalah, Lorenzo menekan dagunya. Lalu menatapnya dengan penuh kasih. Ayo, menikah. Hah, Dewi tertegun. Kapan? Secepat mungkin. Lorenzo menggunakan ibu jarinya mengelus bibirnya dengan pelan. Aku mau menikah denganmu. Kalau kamu. Apa kamu mau menikah denganku? Mau. Jawab Dewi dengan tanpa ragu. Lorenzo tersenyum puas. Lalu memegang bagian belakang kepalanya dan menciumnya dengan penuh kasih. Dewi duduk mengangkang di atas tubuh Lorenzo. Dia memegang wajah Lorenzo dan membalas ciumannya dengan antusias. Saat keduanya berciuman dengan penuh gairah, dari luar terdengar ketukan pintu. Tuan Semi datang. Lorenzo melepaskan Dewi dengan tak berdaya. Dia menyeka noda cairan di bibir Dewi dengan tangannya. Lalu berkata dengan lembut, kamu makan dulu. Aku akan kembali sebentar lagi. Oke, Dewi mengangguk dengan patuh dan melihatnya pergi. Saat pintu tertutup, Dewi baru teringat masih belum minta tolong padanya. Lorenzo juga belum mengatakan pemikirannya. Dia mau menolong Willy atau tidak. Ah, dia selalu tenggelam dalam ketampanannya. Setiap kali, ia pasti berada di bawah kontrol Lorenzo. Masalah yang penting pun sampai terabaikan. Namun, sekarang Lorenzo ada kerjaan. Dewi juga tidak enak hati mengganggunya. Lebih baik dia makan dulu. Dewi benar-benar lapar karena belum makan sepanjang hari. Saat melihat satu meja yang penuh dengan makanan lezat, dia tidak bisa menahan diri untuk melahap dengan buru-buru. Saat Dewi sedang makan, ponselnya berbunyi lagi. Mina lah yang menelepon. Lalu Dewi segera menjawabnya dan membuka pengeras suara. Halo, Mina. Nona Dewi, apa aku mengganggumu? Tidak, aku sedang makan. Itu, apa Nona bebas berbicara? Ya, aku sedang sendirian di kamar. Lorenzo sedang di ruang kerja. Dewi tahu apa yang ingin dia tanyakan. Kenapa? Apa karena masalah Willy? Aku tadi sudah mencoba menghubungi pangeran, tapi teleponnya tak tersambung. Robin juga tak menjawab panggilan teleponku. Aku minta rekan kerjaku memeriksa sebentar. Pangeran mungkin dibawa pergi oleh orang-orang yang mulia raja. Aku yang sudah membuatnya terlibat. Dewi seketika tidak ada nafsu makan lagi. Nona Dewi, sekarang yang bisa menyelamatkan pangeran hanya Tuan El. Apa Nona bisa memohon pada Tuan El untuk membantu? Mina memohon dengan panik. Dengan kekuatan Tuan El, kalau mau menolong pangeran adalah hal yang mudah. Dia juga tak akan kehilangan apapun. Kalau ada kesempatan, aku akan bicara baik-baik dengannya. Dewi segera menenangkannya. Kamu jangan panik, aku akan mengurusnya. Kamu obati lukamu dulu dengan tenang. Baiklah, Mina tidak bicara lagi. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar Nona. Kalau ada yang perlu aku lakukan, Nona bisa mencariku kapan saja. Oke, setelah menunggu di kamar selama 1 jam, Lorenzo masih belum kembali. Dewi merasa sedikit panik. Saat ini, ada suara yang akrab terdengar dari luar. Jasper, cepat bujuk Lorenzo. Sifatnya begitu keras kepala. Hehe, Tuan mungkin ingin dia sendiri yang memutuskan, kata Jasper seraya tertawa. Tuan tak perlu khawatir. Kali ini tidak sama. Ini adalah undangan dari Presiden. Ucapan Semi langsung terhenti sampai setengah. Karena saat ini pintu kamar terbuka dan Dewi keluar dari kamar. Matanya terbuka lebar karena terkejut dan menatap Dewi dengan tercengang. Tatapan matanya seolah tak percaya. Ini, halo. Dewi menyapanya dengan sopan. Lalu bertanya pada Jasper. Apa Lorenzo sudah selesai? Nona Dewi, Tuan masih mengurus dokumen. Jawab Jasper dengan hormat. Aku akan menemanimu ke sana. Tidak perlu. Kamu antar tamu saja. Aku sendiri yang akan mencarinya. Dewi pergi ke ruang kerja dengan kaki telanjang. Bab 2134. Ini, Semi langsung menarik Jasper. Lalu berbisik. Kapan dia kembali? Pagi hari ini. Jawab Jasper seraya tersenyum. Tuan sendiri yang menjemputnya di bandara. Hah, Semi langsung tercengang. Bukannya mereka sudah putus. Lorenzo bahkan membiarkan gosip keluarga Henderson. Lalu dia juga sisih rajakan. Ini semua masalah pribadi Tuan. Aku tidak tahu. Jasper tersenyum. Tuan Semi,
Aku antar turun. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Semi dengan panik. Jangan-jangan Lorenzo mau menikahi wanita itu. Dia selalu menolak presiden karena wanita itu. Mungkin saja. Jawab Jasper dengan santai. Tidak mungkin kan? Semi sampai tercengang. Kenapa Lorenzo begitu keras kepala? Memangnya wanita ini punya apa? Apa yang Lorenzo suka dari dia? Hush! Jasper langsung memotong ucapan Semi dan mengingatkannya. Tuan menganggap Nona Dewi sebagai harta berharganya. Kalau Tuan mendengar perkataanmu, dia pasti akan marah. Ini, Semi sangat marah. Tapi dia tak berdaya dan hanya bisa pergi. Hati-hati di jalan, Tuan Semi. Jasper melihat bayangan punggungnya dan ingin tertawa. Orang ini terlalu berusaha keras demi mengukuhkan posisinya. Perlu dia tahu, Tuan Lorenzo bukanlah putranya. Meskipun dia tidak punya hak untuk mengaturnya. Sifat Tuan memang angkuh. Apa yang sudah diputuskannya, dia tidak akan membiarkan orang lain ikut campur seperti masalah menikahi Dewi. Bahkan siapapun tidak bisa menghalanginya. Apalagi Semi. Tok, tok. Dewi mengetuk pintu, lalu masuk ke dalam ruang kerja Lorenzo. Sudah selesai makan malam. Lorenzo tahu Dewi yang datang tanpa mendongak. Kenapa kamu tahu aku yang datang? Dewi berjalan sampai di samping meja kerja, lalu duduk di sofa seberang Lorenzo. Kedua kakinya dinaikkan ke atas kursi, seperti anak kecil yang sedang berputar-putar. Selain kamu, siapa yang berani masuk tanpa izinku? Lorenzo mendongak dan menatapnya. Dia tersenyum tanpa sadar. Sepertinya nanti aku harus membangun taman bermain di rumah. Oke, tempatmu sangat luas. Pasti bisa membangun taman bermain. Dewi tersenyum bahagia, seperti anak kecil yang tidak pernah mengalami kesusahan. Entah mengapa, jika di depannya, tingkah Dewi secara tidak sadar akan seperti itu. Kalau begitu, kamu harus memberiku banyak anak, lalu mereka akan menemanimu bermain. Lorenzo bersandar di kursi, lalu menatapnya dengan lembut. Ini, Dewi teringat kondisi tubuhnya, matanya berkilat, lalu tersenyum sambil berkata, lihat takdir saja. Melahirkan anak kenapa harus lihat takdir? Lorenzo memutar matanya. Keluarga Moore punya gen kembar 3. Asalkan kamu hamil, pasti bisa punya banyak anak. Gen kembar 3. Dewi berhenti memutar kursi yang didudukinya dan melompat ke meja. Dia bertanya dengan penasaran. Kenapa kamu tak punya saudara kembar? Ada, mereka semua sudah mati. Jawab Lorenzo dengan nada datar. Ibuku melahirkan anak kembar 3. Tapi hanya aku yang selamat. 2 lainnya terbunuh saat mereka lahir. Hati Dewi langsung bergemuruh. Dia sama sekali tidak menyangka Lorenzo akan mengalami hal seperti ini. Bibiku dan ayahku, serta almarhum pamanku juga kembar 3. Hanya saja, mereka tidak hidup lama. Berbicara hal ini, Lorenzo seperti sedang mengejek. Ada gosip bahwa orang keluarga Moore semuanya berumur pendek. Tapi sebenarnya bisa seperti itu karena perseteruan keluarga. Tapi, sekarang sudah tidak masalah. Aku sudah membunuh mereka semua. Hanya aku yang berhak memutuskan di keluarga Moore ini. Saat melontarkan perkataan ini, nada ucapan Lorenzo sangat santai. Seolah-olah sedang mengungkapkan masalah sepele. Bab 2135. Dewi tercengang, lalu menatapnya dengan bengong. Mereka sudah lama mengenal satu sama lain. Tapi Dewi sama sekali tidak tahu bahwa Lorenzo mempunyai sisi seperti ini. Lorenzo sama sekali tidak pernah menceritakan masalah ini padanya. Mungkin karena hubungan mereka sudah lebih dekat dan Lorenzo juga bersedia membuka hatinya untuk Dewi. Oleh karena itu, tidak akan ada lagi rahasia di antara mereka. Kenapa? Takut. Lorenzo mendongak dan menatap Dewi. Bukan. Dewi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasa, kamu sebenarnya baik hati. Kamu tidak akan sembarangan membunuh orang. Apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Ini adalah perasaan yang berasal dari lubuk hatinya. Dewi selalu mengingatnya, saat mereka baru bertemu kembali. Dia tersesat di hutan Las Vegas. Dia meminta Jasper dan Sonny pergi dulu. Dia sendiri tinggal untuk melindunginya. Orang berstatus tinggi seperti Lorenzo biasanya selalu dilindungi oleh orang lain. Namun, dia malah melindungi bawahannya yang selalu di sisinya. Tidak hanya kali itu. Sebelumnya juga ada beberapa kali hal seperti ini. Lorenzo terlihat berdarah dingin dan kejam.
Tapi sebenarnya dia penyayang dan setia. Justru karena itu, orang di sisinya akan bersumpah setia padanya sampai mati. Dewi tidak percaya bahwa orang seperti itu akan sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah. Semua orang bilang aku iblis yang haus darah, tapi kamu malah bilang aku baik hati. Lorenzo menatap Dewi sambil tersenyum. Kamu tahu tidak, kalau kamu sangat naif. Tidak tahu, Dewi berkata dengan tidak senang. Lagi pula, aku hanya percaya dengan penilaianku. Lorenzo melihatnya yang begitu imut, langsung tersenyum dan mengulurkan tangan padanya. Kemarilah. Dewi tidak memakai alas kaki, lalu memanjat meja seperti anak kucing. Lorenzo langsung menariknya ke dalam pelukannya, lalu membiarkannya duduk di atas tubuhnya. Satu tangan Lorenzo melingkar di pinggangnya, satu lagi menekan dagu Dewi agar ia menatapnya. Kalau aku bilang, orang-orang itu benar-benar kubunuh, apa yang akan kamu pikirkan? Pikir bagaimana? Tanya Dewi dengan bingung. Kamu adalah priaku. Aku tentu saja percaya padamu. Meskipun kamu membunuh orang-orang itu, pasti ada alasannya. Ya, jawab Lorenzo sambil mengangguk. Mereka menaruh racun dalam bir dan ingin meracuniku. Aku hanya membalas mereka dengan cara yang sama. Aku mengganti birnya, kata Lorenzo dengan datar. Mereka meminum bir racun yang mereka taruh sendiri. Saat mereka tersadar, mereka mengirim orang untuk membunuhku lagi. Jadi, aku membunuh mereka semua. Perkataannya ini bukan seperti menceritakan masa lalu yang kelam, malah seperti menceritakan kisah orang lain. Dewi merasa sangat sedih saat mendengarnya. Lorenzo menceritakan dengan santai. Dia tidak mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Tapi sebenarnya, siapapun tahu bahwa beberapa kerabat kandungnya gagal membunuh seorang anak yang berumur 16 tahun. Oleh karena itu, mereka mengirim bawahan mereka untuk membunuhnya. Lorenzo melakukannya hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika saat itu Lorenzo tidak melawan, yang mati adalah dia dan orang yang melindunginya. Dewi memeluknya dengan sedih, lalu menghiburnya dengan cara ini. Dewi tentu saja tahu, dia juga merasakan sakit dan sedih. Bagaimanapun juga, hati manusia, terbuat dari daging, dibunuh oleh kerabat sendiri. Aneh jika tidak merasakan apapun. Hanya saja, Lorenzo sudah terbiasa berpura-pura dan mencoba menjadi kuat, serta melupakan semuanya. Lorenzo tidak pernah menceritakan hal ini pada siapapun. Dia hanya membiarkan orang lain menganggapnya sebagai iblis yang haus darah. Dia, Lorenzo, sama sekali tidak perlu pengakuan dari siapapun selain wanita yang dicintainya. Kamu takut? Lorenzo memegang wajahnya. Tidak, yang terlihat di mata Dewi hanyalah kesedihannya. Sebenarnya, aku tidak harus menceritakan masalah ini padamu. Lorenzo mencium rambutnya. Hari ini, tiba-tiba saja teringat masa lalu itu. Apa karena Willy? Dewi bertanya dengan lembut. Ya, Lorenzo mengangguk. Dari sudut pandang tertentu, dia sama sepertiku yang dulu. Tapi juga ada sedikit perbedaan. Aku punya bibi yang melindungiku. Seluruh tubuhku masih sehat. Dari bagian ini, sepertinya dia lebih mengenaskan dibandingkan aku. Selain itu, aku tak pernah minta tolong pada siapapun kecuali bibi. Aku juga tidak berutang pada siapapun, apalagi memanfaatkan dan menipu orang lain. Bab 2136. Dewi tak bisa mengatakan apapun saat mendengar ucapan Lorenzo. Memang benar. Kelebihan Lorenzo adalah tidak peduli dia berada dalam situasi apapun. Dia tidak akan pernah mau tunduk pada siapapun. Dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalikkan keadaan dan menyelesaikan masalah. Sedangkan Willy, sepertinya dia selalu menggunakan bantuan kekuatan orang lain. Namun, hal ini sebenarnya bisa dimengerti. Karena, meskipun dulu Lorenzo masih muda, tapi ada bibinya yang menyiapkan jalan untuknya. Ditambah lagi dia dalam keadaan sehat, bisa menggunakan kedua tangan dan kakinya. Sedangkan Willy, tidak ada yang mendukungnya dari belakang. Tentu saja semua ini adalah faktor objektif. Yang paling penting sebenarnya adalah mereka semua mengerti. Meskipun kedua kaki Willy tidak cacat, juga pasti tidak akan sehebat Lorenzo. Mereka berdua benar-benar berada di tingkat yang berbeda. Kekuatan dan tekad Lorenzo yang luar biasa tidak bisa disamakan dengan orang biasa.
Oleh karena itu, Lorenzo dan Willy berbeda. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Sebenarnya Dewi sangat mengerti hal ini. Namun, Dewi tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi begitu saja pada Willy. Willy sudah mempertaruhkan nyawanya dan 80 orang lainnya pada Dewi. Dewi tidak mungkin tidak membantunya. Dia tidak sanggup membiarkannya begitu saja. Kamu mencariku untuk memohon masalah Willy. Lorenzo akhirnya menyinggung masalah ini. Ya, Dewi mengangguk dan berkata terus terang. Kamu juga seharusnya tahu alasanku kembali ke kota Snowy kan? Saat mendengarnya, Lorenzo langsung mengernyit. Aku kira, kamu datang ke kota Snowy karena merindukanku. Aku tentu saja merindukanmu. Tapi, sebelum Dewi selesai berbicara, dia didorong oleh Lorenzo. Lorenzo memalingkan muka dan tidak melihatnya lagi. Dia pun lanjut mengurus dokumen. Lorenzo, Dewi dengan pelan menusuk otot di bahunya menggunakan jarinya. Kamu marah ya? Lorenzo mengabaikannya dan terus bekerja. Wajahnya terlihat kesepian di bawah cahaya lampu. Dewi merasa sedikit sedih, entah mengapa. Padahal baru saja mereka mengobrol. Tapi Lorenzo malah marah tidak jelas. Dewi tidak tahu salah di mana. Kamu jangan bekerja lagi. Ayo kita bicara. Dewi menggoyangkan lengannya. Masalah Willy, 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 Willy. Di matamu hanya ada Willy. Lorenzo akhirnya tidak tahan lagi. Lalu berteriak dengan marah. Kalau bukan karena menyelamatkan Willy, kali ini kamu tidak akan kembali ke kota Snowy untuk mencariku, kan? Bukan begitu juga, tapi, bukannya tadi kamu bilang, kamu kembali ke kota Snowy karena dia? Tanya Lorenzo dengan marah. Aku, Dewi sampai bingung. Dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi langsung menjawab. Kita jangan berdebat lagi. Pokoknya masalah Willy hanya kamu yang bisa membantunya. Lorenzo tidak berbicara. Hanya menatapnya dengan dingin. Aku pastikan dulu, kalau kamu membantunya, bisa berpengaruh pada dirimu sendiri. Dewi bertanya dengan serius. Apa bisa menyulitkanmu? Tidak, Lorenzo menjawab terus terang. Kalau begitu, kamu bantulah dia. Dewi buru-buru memohon. Nyawa 80 orang lebih. Menyelamatkan satu orang saja berpahala tanpa batas. Kamu menyelamatkan begitu banyak orang. Juga sama seperti memupuk pahala untuk diri sendiri. Tidak perlu. Lorenzo menarik tangannya dengan dingin. Dosaku seumur hidup sudah tak terhitung. Meskipun menolong orang-orang ini, juga tidak bisa memupuk pahala apapun. Tapi, Willy sudah berkata begitu. Dewi, segera panik kalau kamu membantunya. Kelak dia akan tunduk padamu. Di dunia ini, banyak orang yang bersedia tunduk padaku. Ejek Lorenzo. Apa aku kekurangan dia sekarang? Kamu, Dewi dilawan sampai tidak bisa mengatakan apa-apa. Untuk sesaat, dia juga tidak tahu bagaimana membujuk Lorenzo. Jadi, dia langsung memaksa. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus selamatkan orang. Kalau tidak aku akan. Kamu akan apa? Tanya Lorenzo sambil menaikkan alis dan menatapnya. Aku tak mau menikah. Dewi kalah berdebat dengannya. Jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk memaksa Lorenzo. Bab 2137. Bagus. Kali ini, Lorenzo merasa lebih marah dari sebelumnya. Kalau aku tak menyelamatkan Willy, kamu tak mau menikah denganku. Jadi, kamu menikah denganku hanya karena dia. Kembali mencariku karena dia. Kalau begitu, kamu berhubungan denganku juga karena dia. Kamu, Dewi tertegun sesaat, lalu marah sampai wajahnya memerah. Amarahnya langsung meledak. Lorenzo, dasar kamu brengsek, pergi mati saja. Setelah berkata, Dewi mengambil pena di atas meja dan melemparkannya ke Lorenzo. Setelah itu, dia pergi dari sana. Lorenzo menatap punggungnya. Wajahnya terlihat penuh amarah. Tuan, Anda kenapa? Jasper membuka pintu dan masuk. Lalu bertanya dengan hati-hati. Kalian berdiskusi. Matamu buta, ujar Lorenzo dengan kesal. Ya, Jasper buru-buru menjelaskan. Aku baru saja lihat Nona Dewi keluar dengan marah. Aku menyapanya pun. Dia tidak melihatku. Dasar wanita sialan. Otaknya benar-benar tumpul. Jika diingat lagi, Lorenzo semakin marah. Bukannya sebelumnya masih baik-baik saja.
Kenapa tiba secepat itu? Jasper sebenarnya tidak mengerti. Aku tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Kadang-kadang terlihat patuh dan imut. Juga tidak ingin berpisah denganku. Dia tidak berpura-pura. Tapi sebentar saja dia mulai menyebut Willy. Setiap saat, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana membantu Willy. Lorenzo merasa sangat marah. Suasana yang tadinya bagus, langsung dirusaknya. Nona Dewi adalah seorang dokter. Rasa tanggung jawabnya sangat kuat. Jasper membujuknya dengan hati-hati. Aku rasa Nona Dewi tidak ada perasaan cinta terhadap Pangeran Willy. Dia berbuat begitu karena rasa setia dan janjinya saja. Lorenzo tidak berbicara dan hanya membuka matanya. Sepertinya sedang berpikir sesuatu. Aku melihat Pangeran Willy juga sangat mengerti sifat Nona Dewi ini. Makanya berani membiarkan kembali ke kota Snowy untuk mencari Anda. Jasper menambahkan lagi. Tapi Tuan, apa yang Anda pikirkan? Apa perlu dibantu? Masalah ini bukan yang terpenting, kata Lorenzo dengan dingin. Yang terpenting adalah siapa yang mencari Raja Denmark dan ingin menahan Dewi di Denmark agar tak bisa bertemu denganku. Ada masalah ini. Jasper langsung terkejut. Apa mungkin keluarga Henderson? Tentu saja bukan. Lorenzo sangat yakin. Saya pernah bertemu Raja Denmark. Pria tua itu lebih mementingkan status sosial dan memiliki konsep kasta yang kuat. Di matanya hanya orang yang berstatus sama dengannya yang memiliki hak untuk berdiskusi dengannya. Keluarga Henderson jelas tidak memenuhi syarat. Maksud Anda, aku teringat satu orang. Tapi tidak begitu yakin, kata Lorenzo dengan dingin. Tapi, sekarang juga tak perlu memastikan masalah ini. Beberapa saat lagi, pasti akan terlihat ekornya. Baiklah, Jasper langsung mengerti. Pangeran Willy ternyata memberi tahu rahasia seperti ini ke Nona Dewi. Bahkan dengan jujur memberitahunya bahwa dia sedang memanfaatkannya. Dia bahkan mengirim Nona Dewi kembali ke kota Snowy. Apa yang ingin dia lakukan? Tentu saja menyerahkan diri. Ejek Lorenzo sambil tersenyum. Dia meminta Dewi menyampaikan perkataannya. Memohon agar aku membantunya. Kalau aku bersedia membantu, kelak akan menyetujuiku. Lorenzo berhenti sejenak, lalu merentangkan tangannya dan berkata, lihatlah, apakah dia sudah melakukannya? Jasper langsung mengerti maksudnya. Pangeran Willy memenuhi diri seperti ini, lalu mengirim Nona Dewi kembali ke kota Snowy. Bahkan memberi tahu rahasia begitu besar, itu semua demi menyatakan bahwa dia tunduk pada Anda. Cepat sekali sudah mengerti. Kamu juga tidak terlalu bodoh. Lorenzo menyampaikan pujian, lalu kembali menonton dan berkata, demi melindungi dirinya sendiri, dia bahkan rela menyerahkan gadis yang dia sukai. Benar-benar pria yang bisa melakukan hal besar. Benar juga, Jasper menganggukkan kepala. Dia memiliki tekad dan keputusan yang kuat demi balas dendam. Bab 2138. Dia punya otak dan TEKD. Aku memang kagum. Tapi, kalau hebat, seharusnya mengandalkan diri sendiri. Pria seperti apa yang memanfaatkan orang? Lorenzo masih merasa marah dan jijik terhadap masalah ini. Dia memiliki kecerdasan emosional, bahkan terbilang licik, kata Jasper sambil tersenyum. Anda lihat saja. Dia menipu dan memanfaatkan Nona Dewi. Tapi Nona Dewi malah tidak marah padanya. Kurasa, dia seharusnya sengaja jujur pada Nona Dewi sebelum berbuat. Dia sengaja memperlihatkan semuanya demi Nona Dewi dan melindunginya pergi dari sana. Setiap katanya, semuanya ada maksud dan tujuan. Hanya wanita bodoh itu yang mau percaya. Lorenzo hanya mendesah dan menggelengkan kepala. Bodoh sekali. Kalau begitu, bagaimana? Tanya Jasper dengan hati-hati. Nona Dewi sekarang sudah percaya. Bahkan sudah memikul tanggung jawab ini. Anda bantu atau tidak? Menurutmu? Lorenzo bertanya balik. Kalau melihat situasi sekarang, sulit untuk tidak membantu, kata Jasper sambil menganalisis. Nona Dewi sudah menyaksikan seluruh proses Pangeran Willy dan 80 orang lainnya diracuni di kastelnya. Di dalam hatinya, Nona Dewi merasa dia di pihak yang sama dengan mereka. Kalau saat ini Anda tidak menolong mereka, takutnya Nona Dewi tak akan bisa menerimanya. Hal ini akan sangat mempengaruhi hubungan kalian berdua. Selain itu, Pangeran Willy sudah sengaja menariknya ke dalam masalah ini dan meminta Anda untuk menolongnya. Maksudmu, orang misterius yang ingin memisahkanku dengan Dewi.
Lorenzo menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku sudah menebak siapa itu. Tapi, Anda hanya bisa mendapatkan buktinya dari Denmarkan. Jasper melihat kebenarannya. Alasan Pangeran Willy memberitahu Nona Dewi adalah untuk membuat Anda panik. Orang ini sangat licik. Benar sekali, Lorenzo mengangguk. Tapi, ini tak penting. Aku bisa menggunakan cara lain untuk menyelidikinya. Kalau orang itu ingin menghalangi sekali, maka akan ada kedua kali, ketiga kali. Ya, itu sebabnya Pangeran Willy bertaruh. Jasper sepertinya sudah bisa melihat semua pemikiran Willy. Dia bertaruh atas kesetiaan Nona Dewi. Juga bertaruh pada perasaan Anda terhadap Nona Dewi. Mereka semua tahu, Nona Dewi tidak akan mengabaikan masalah ini. Jika Lorenzo benar-benar tidak mempedulikannya dan akhirnya membiarkan Willy dan orang-orang di kastelnya mati, maka hubungannya dengan Lorenzo akan berakhir. Lorenzo juga sangat mengerti masalah ini, jadi dia sedang ragu. Sebenarnya, tidak masalah kalau mau menolongnya. Bujuk Jasper. Raja Denmark mungkin juga sedang menunggu keputusanmu. Kalau Anda turun tangan, siapa tahu Pangeran Willy akan benar-benar bangkit kembali. Tentu saja, ejek Lorenzo. Orang tak berguna sepertinya mana mungkin bisa berpihak padaku yang sangat hebat ini. Kalau dia sampai berada di pihakku, dia sudah pasti akan menjadi pewaris yang paling layak. Ya, kalau Anda ikut campur, masalah racun dan menolong orang sama sekali bukan masalah bagi Anda. Jadi, Pangeran Willy bisa bangkit dan mengubah takdirnya. Semua tergantung pada pilihan Anda. Jasper sepertinya menantikan keputusan Lorenzo. Sama seperti Willy dan Raja Denmark. Mereka semua menunggu kabar darinya. Sebenarnya bukan masalah besar kalau mau menolongnya. Jasper melihat keraguan Lorenzo. Kelak, saat Pangeran Willy naik tahta, tangan kanan kita juga bertambah. Kamu terlalu banyak berpikir, Lorenzo mencibir. Sekarang dia sedang berada dalam kesulitan. Tentu saja dia akan bersikap rendah hati. Tapi, saat kelak dia menjadi raja, belum pasti dia akan mengingat hal ini. Seseorang yang telah lama ditindas, begitu dia bisa bangkit, semua sifatnya akan berubah drastis. Saat itu, yang pertama kali dia basmi adalah orang yang mengetahui sisi gelapnya, dan juga orang yang pernah melihatnya yang begitu terpuruk. Ini, saat Jasper mendengarnya, dia langsung membantahnya. Tidak mungkin kan? Anda dulu tidak begitu. Setelah dia melontarkan perkataannya, Jasper segera menundukkan kepala dan meminta maaf. Maafkan ucapanku yang keterlaluan. Bab 2139. Di dunia ini ada berapa banyak Lorenzo? Tanya Lorenzo. Ketika aku berada di titik terendah, aku tidak pernah membungkuk pada siapapun, tidak menipu, mengkhianati, atau memanfaatkan siapapun. Itu benar, Jasper berpikir berulang kali, dan wajahnya terlihat serius. Dalam hal ini, Pangeran Willy benar-benar berbeda. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membalikkan keadaan. Jadi dia terus berusaha sebaik mungkin untuk mendekati Nona Dewi, untuk menarik perhatianmu demi mencapai tujuannya. Jadi, Lorenzo menyipitkan matanya dan menyimpulkan, orang ini tidak bisa ditolong. Lalu, Nona Dewi, dia wanitaku. Seharusnya dia berpikir dari sudut pandangku. Lorenzo berkata dengan tidak senang. Dia memintaku untuk menyelamatkan Willy. Ini tidak masuk akal dan tidak benar. Aku bisa memenuhi permintaan lainnya. Tapi untuk masalah ini tidak. Tapi, sudahlah. Ketika Lorenzo telah membuat keputusan, dia tidak akan pernah mendengarkan pendapat siapapun lagi. Jika dia tulus padaku, dia seharusnya mengerti kesulitanku. Jika dia meninggalkanku karena aku tidak menyelamatkan Willy, itu berarti dia sama sekali tidak mencintaiku. Perasaan seperti itu, aku tidak menginginkannya. Dia berkata dengan tegas. Tapi, ketika dia mengatakannya, hatinya masih bergetar. Dia tidak pernah berpikir untuk berpisah dari Dewi. Tapi dia sangat marah ketika memikirkan. Dewi dengan sepenuh hati ingin menyelamatkan Willy. Melihat sikap tegas Lorenzo, Jasper tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tapi dengan hati-hati mengingatkan, Tuan, Anda harus bicarakan baik-baik dengan Nona Dewi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya, jawab Lorenzo.
Panti asuhannya bukannya sedang cari yayasan. Kumpulkan informasinya. Baik, besok akan kuberikan pada Tuan. Lorenzo berpikir, yang paling dipedulikan oleh Dewi sekarang adalah panti asuhan. Jika dia menyelesaikan masalah ini untuknya, itu seharusnya bisa sedikit menebus masalah Willy kan. Meskipun dia tidak pernah menyukai anak-anak yang berisik itu, dan juga tidak suka melakukan amal, tapi demi Dewi, dia masih bisa melakukan perbuatan baik ini. Semoga dia bisa memahami maksud hatinya. Tuan, Anda tidak ingin istirahat. Jasper memberikan secangkir teh untuk Lorenzo. Sekarang dia sedang marah. Kalau aku ke sana, kita hanya akan bertengkar. Lorenzo terus mengurus dokumen-dokumen itu. Tunggu sampai amarahnya mereda baru kita bicarakan lagi. Ya, Jasper melihat perubahan Lorenzo. Seseorang yang selalu memberontak. Sekarang dia dapat berinisiatif untuk berdiskusi dan mempertimbangkan satu sama lain. Nyatanya, dia telah banyak berubah. Sayang sekali Dewi belum melihatnya. Dewi marah dan kembali ke kamarnya. Bajingan itu malah mengatakan bahwa dia menikah dengannya karena Willy. Bagaimana dengan hal yang sudah mereka lakukan itu? Jelas-jelas dia yang bergegas ke arahnya seperti binatang buas, membuat dirinya sama sekali tidak punya ruang untuk melawan. Tapi karena menyukainya, tanpa disadari dia tetap melayaninya. Sekarang dirinya malah dianggap seperti itu. Keterlaluan. Dan juga, jelas-jelas Lorenzo mengatakan bahwa ia tidak akan mengalami kesulitan jika menolong Willy. Jadi kenapa dia tidak menyelamatkannya? Lebih dari 80 nyawa. Apa itu tidak berarti apa-apa di matanya? Dewi tidak bisa memahaminya. Saat ini, ponselnya mulai bergetar. Dia menemukannya di sofa dan menjawab panggilan, Mina. Maaf, Nona Dewi. Apa aku mengganggu Anda? Tidak, tidak apa-apa. Aku sedang sendirian di kamar. Aku ingin ke atas menemuimu. Tapi mereka mengatakan bahwa lukaku belum pulih dan menyuruhku untuk tidak mengganggumu. Jadi, Mina mengatakannya dengan sopan. Tapi dia sebenarnya mengungkapkan bahwa orang-orang dari keluarga Moore tidak mengizinkannya untuk melihat Dewi. Benar. Kamu sedang dalam masa pemulihan sekarang. Jadi jangan bergerak sembarangan. Dewi tidak memperhatikan kata-katanya. Bagaimana lukamu? Pengobatan dokter itu masih oke kan? Lukaku baik-baik saja. Aku hanya mengkhawatirkan pangeran. Bab 2140. Aku baru saja menemui Lorenzo. Dan bahkan bertengkar dengannya. Dewi tampak sedikit frustrasi. Dia pandai dalam segala hal. Tapi dia sedikit keras kepala. Aku mungkin perlu lebih banyak waktu untuk berdiskusi dengannya dan menjelaskan masalah ini. Betul, betul. Mina berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu terburu-buru. Kita pelan-pelan saja. Dan jangan membuat Tuan El marah. Sebelumnya aku tidak berpikir dengan hati-hati. Tidak seharusnya mendesakmu. Itu bukan salahmu. Dewi menghiburnya. Aku juga terlalu terburu-buru. Ya. Masalah ini membutuhkan keterampilan. Jadi jangan terburu-buru. Mina berkata dengan cara yang berbeda. Dalam 2 hari ini jangan bicarakan hal ini. Nona dan Tuan El sudah lama tidak bertemu. Kalian harus kembali akur. Jangan karena kejadian ini. Suasana hati Nona jadi terganggu. Dewi tidak mengerti. Kenapa sikap Mina berubah begitu cepat? Dengarkan aku. Dalam 2 hari ini jangan bahas lagi. Jangan meributkan masalah ini lagi. Mina menasihatinya. Dalam beberapa hari, ketika kalian sudah berbaikan dan suasana hatinya sudah baik, baru bahas lagi. Aku akan mengajari Nona bagaimana cara mengatakannya. Mendengar kata-kata ini, Dewi segera mengerti bahwa Mina mengantarnya kembali tidak hanya untuk memastikan keselamatannya, tapi juga untuk mengawasi dan membimbingnya untuk menyelamatkan para pengawal. Dewi tidak tahu apakah itu maksud terselubung Willy atau dari Mina sendiri. Pada akhirnya, dia hanya merasa sedikit jijik. Namun setelah dipikir-pikir, nyawa Willy sudah diambang batas. Meski wajar melakukan hal tersebut, Mina merupakan seseorang yang dibesarkan sendiri oleh Willy, sehingga dapat dipahami jika dia sangat khawatir. Hanya saja, Dewi tidak menyukai cara ini. Nona Dewi. Mina memanggil dengan cemas. Apa Nona baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dewi kembali sadar. Sembuhkan lukamu dengan baik. Aku akan menemuimu besok.
Tidak perlu cemas. Nona temani Tuan. Lukaku baik-baik saja. Baik. Sampai jumpa besok. Setelah Dewi mengatakan hal itu, dia menutup telepon. Dia merasa Mina terluka karena dirinya, dan dia harus bertanggung jawab untuknya. Dia khawatir dokter lain memiliki keterampilan medis yang terbatas dan tidak dapat memberikan pengobatan tercepat dan terbaik pada Mina, sehingga dia harus pergi untuk melihat lukanya besok. Tapi pada saat yang sama, Dewi juga tidak suka diawasi. Dia merasa harus menjelaskan hal ini pada Mina. Dewi merasa sangat tertekan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa menyelamatkan orang tidak hanya membutuhkan keterampilan medis, tapi juga otoritas dan status. Sama seperti kasus Willy. Jika dia bisa menyelamatkan seseorang hanya dengan keahlian medisnya, kenapa harus begitu merepotkan? Tapi sekarang, jika dia ingin menyelamatkan Willy dan orang-orang di kastelnya, dia harus meminta bantuan Lorenzo. Tapi, Lorenzo adalah orang yang keras kepala, masih marah. Sebuah suara yang akrab datang. Dewi kembali sadar. Ia menoleh dan melihat Lorenzo yang sedang berjalan masuk. Sambil membuka kancing bajunya, ia berjalan menghampiri Dewi. Matanya dipenuhi dengan keinginan terselubung. Apa yang kamu lakukan? Dewi tiba-tiba berbalik dari tempat tidur, menatapnya dengan marah. Jangan main-main. Aku kasih tahu ya, hari ini sudah beberapa kali. Hah, sebelum dia selesai berbicara, Lorenzo melemparkannya ke tempat tidur. Dia menekannya ke bawah seperti binatang buas, membuatnya tidak bisa bergerak, dan langsung memasukkan satu tangannya ke dalam roknya. Bajingan, sebelum Dewi selesai bicara, dia dicium oleh Lorenzo. Ciuman itu sangat panas, membuat Dewi terkejut. Dia memberontak beberapa kali, kemudian akhirnya dia berhenti, dan segera tenggelam di bawahnya. Dua bayangan yang saling terkait terpantul ke dinding oleh lampu, bergelombang, liar dan intens. Suhu di dalam ruangan berangsur-angsur memanas, seperti api yang berkobar-kobar. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.